Mulai perjalanan wakaf bersama Sahabat Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Wibowo Saya Agus Ismail. di podcast Sahabat Berbagi episode ke-8. Yes, betul sekali. Gak kerasa ya. Dan kita ada tamu lagi. Kayaknya kita episode terakhir kita tamu Kita terus tamu ya. mulu, Itu karena- begitu pentingnya kita Iya. ngasih tahu ke sahabat ya bahwa kita ngajak banyak orang gitu. Silaturahmi. Silaturahmi orang. Gus, kenalin Gus. Oke, nah teman-teman sekalian, hari ini kita mendatangkan seorang anak muda yang luar biasa. Dia sudah meniatkan dirinya untuk berwakaf. Saya nggak mau kenalin biar dia sendiri deh. Bukan niatin wakaf, dia udah berwakaf. Dia sudah berwakaf Dia malah. udah berwakaf. Oke. Nanti kita dengar ceritanya ya. Kenapa sih kok masih muda kok udah berwakaf gitu loh? Nama saya Tasya. Saya udah mulai berwakaf di Aku Berbagi itu dari bulan lalu. Dan menurut saya untuk umur segini untuk berwakaf tuh udah penting banget sih. Dan saya tuh sekarang umur 21, baru 21 bulan lalu. Jadi basically aku beli wakaf nih pas saya ulang tahun ke-21 gitu. Alhamdulillah. Beda dikit ya umurnya sama kita ya. Beda dikit. Saya 28. Kamu berapa Gus? 24. 24. Deket-deket. Deket lah, 11-12 lah. Iya. Untung udah gak puasa jadi bohong gak apa-apa ya. Udah puasa, bohong gak apa-apa ya. Padahal baru kelar Bapak. Langsung Bapak bapak. Iya. Tapi bener ya, ternyata Tasya itu memulai perjalanan wakafnya di bulan Ramadan gitu kan sebulan yang lalu ya. Kok kenapa sih kok mau? Tapi sebelum saya jawab ya, ini menarik nih. Umur 21 udah wakaf. Dulu ini nih kalau kita balik ke episode dulu, kita nggak nyangka lah, maksudnya nggak mungkin, hampir nggak mungkin di umur 21 tahun orang udah berwakaf kecuali you are basically the daughter of the konglomerat lah, siapa lah Ya, gitu. atau anak kiai gitu ya. Jadi dan tadi Tasya bilang itu 21 tahun baru sebulan dan Tasya berwakaf melalui Aku Berbagi. Jadi melalui Aku Berbagi. Aku Berbagi tentu kan teman-teman udah tahu itu adalah produk andalan kita. Iya. Nanti kita akan mungkin teman-teman akan bingung misalnya kok ada Aku Berbagi, Sahabat Berbagi. Ini adalah kesempatan. Betul. Kita kedatangan Tasya untuk bisa menjelaskan. Iya. Ya sebenarnya untuk ini aja sih. Gue riman aja sih yang Aku Berbagi kan sebenarnya singkatan juga. Ya kan? Aku Berbagi adalah asuransiku berkah bagi negeri. Suatu produk asuransi yang memang didedikasikan untuk orang lain. Ya, untuk umat gitu loh. Nah ini yang dibeli oleh Tasya gitu ya. Jadi melalui produk Aku Berbagi, Tasya ceritanya bikin jaringan pipa kebaikannya dia. Betul. Karena di dalamnya produk Aku Berbagi itu ada wakaf manfaat asuransi. Iya. Nah kita sekarang akan garis bawahi atau tebalkan bagian wakafnya. Tas, kenapa kamu istilahnya umur 21 tahun udah pengen wakaf? Betul. Nah, jadi kalau aku sih awal-awalnya banget nih, aku tuh SD di sekolah Islam di Al-Azhar. Oke. Jadi emang dari kecil tuh udah sering banget tuh diajar sama guru, wakaf tuh penting. Pokoknya setelah kamu meninggal tuh pahalanya akan tetap terus jalan gitu. Jadi Bagus ya Al-Azhar ya. Dari SD udah diajarin wakaf penting. Dulu gue pas SD diajarin menabung penting. Beda generasi gitu. Oke, Iya. terus? Jadi itu awalnya sih udah mulai dengar-dengar kata wakaf, tapi kan dulu pas SD masa bisa bikin masjid sih, maksudnya masih kecil banget kan, duitnya juga belum cukup. Jadi mungkin ya nanti. Terus SMP masih ngomongin wakaf juga nih, aku masih di Al-Azhar juga kan. Tapi masih belum bisa juga sih kayaknya beli masjid buat orang-orang gitu kan. SMA kamu Al-Azhar juga? Enggak sih. Oh enggak, soalnya kan ada tulisan SD, SMP, SMA Al-Azhar. Langsung universitas dong. Nanti saya ini dong emang lulusan Al-Azhar tapi sampai SMP pun tuh diajarin wakafnya sering lah. Oke. Nah tapi saya nih udah mulai umur segini udah mulai ngeh nih, wah berarti kan saya udah bisa mulai mengeluarkan sebagian rezeki saya untuk orang yang lebih membutuhkan. Tapi realnya nih. Pertanyaannya kita tadi, kenapa itu wakaf? Kenapa wakaf itu penting buat seorang Tasya yang umurnya 21 tahun kan? Udah gitu gini, kamu tadi juga bilang, dari kecil udah diajarin bahwa wakaf itu penting. Tapi kan ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kenapa kamu tiba-tiba beneran Pilihnya wakaf. genjreng wakaf gitu? Karena
itu sih lama ya, walaupun kita misalnya nanti kalau aku udah pas away gitu, amalnya masih terus. Oh. Kalau cuman sedekah kan cuma sekali tuh. Betul. Nah kalau ini tuh manfaatnya tuh bisa dipakai sampai setelah saya meninggal gitu. Gus, sebenarnya pertanyaan gue itu Gus, sebenarnya pertanyaan gue ngetes dan ternyata dia bener. Maksudnya experience-nya nih teman-teman experience-nya tuh bener wakaf karena ngerti kenapa mau wakaf kan ada yang gini. Ya gue pingin aja sih. Ikut-ikutan gitu ya. Dan ini Berarti sudah Al-Azharnya ngajarinnya udah bener. bener. Jadi kita sekaligus promo ya Al-Azhar ya. Nih, cara pendaftaran ke Al-Azhar dulu. Ya, tapi seusia 21 sudah seperti ini ya pemahamannya. Dan gak cuma paham doang tapi juga melaksanakan. Ini sangat inspiratif sih. Nah oke, Tasya, gue coba dalemin lagi nih. Waktu itu taunya wakaf emang udah tahu wakaf bisa wakaf uang, wakaf manfaat asuransi, atau wakaf itu dulu masih bayanginnya sekolah lah, tanah, masjid. Nah awalnya tuh masih kayak gitu, masih yang basic yang oke, kita ngasih duit untuk bikin masjid gitu kan. Yeah. Nah tapi pas ngelihat ada produk Aku Berbagi ini, wah ini oke banget nih, dapat untuk wakafnya bisa, untuk asuransi bisa, dan yang bikin lebih menariknya lagi tuh gampang. Jadi belinya tuh tinggal lewat online aja, isi formulir, klik bayar, langsung punya, dan preminya tuh kecil. Terjangkau lah ya untuk pengeluaran aku. Kontribusinya terjangkau. Yeah. Jadi per bulan itu cuman range-nya nggak gitu besar lah, 50 ribuan. 50 ribuan. Jadi nggak gitu kerasa tuh kan. Maksudnya setiap bulan ngeluarin 50 ribu. Oke. Jadi aku juga membantu orang tuh Ringan gitu ya. Ringan gitu. Kan cocok nih. Cocok. Ringan Bagiku, bagiku, meringankan bagi orang lain. Yes. Tas, tadi ngomongin wakaf, Aku Berbagi. Biasa pertanyaan standar. Tahu dari mana ada Aku Berbagi? Tahu dari mana? Teman, iklan atau apa kan? Atau lagi main HP nongol atau gimana? Iklan sih ya, dari Instagram karena Kita beriklan. ya Instagram tuh iklan ya. Oh Instagram. Karena anak sosmed banget gitu, jadi suka buka Instagram, terus nemu. Pertama konsepnya, wah menarik banget gitu kan, bisa wakaf juga, bisa insurance juga gitu. Oke itu, kemudian tadi Tasya bilang gampang, terjangkau. Segimana gampang sih? Gampang banget, kemarin aku bener-bener link buka akuberbagi.com, terus dia ada kayak tulis nama, nomor KTP, terus mau kontribusinya berapa. Habis itu nanti ada nama yang kita buat didonasikannya mau kemana. Oke, tujuannya menyalurkan dananya. Udah habis itu bayar pakai GoPay atau OVO gitu. GoPay. Oke. Simpel ya. Itu sampai 10 menit gak? Nggak nyampe. 5 menit aja nggak nyampe. Lebih lama nyari KTP-nya di mana? Pertamanya. Nah, ini sekarang pertanyaan. Pada waktu pilihnya 50.000, masih inget gak waktu itu kira-kira berapa potensi wakaf yang terbentuk? Kira-kira aja sih. Kira-kira kayaknya 20-an. 20-an lah ya? Iya. 20 tuh berarti 20 jutaan 20 juta. Oke. Berarti kan sebenarnya seorang Tasya di usia muda sudah meniatkan untuk 20 juta. Dan gue yakin ini nggak akan berhenti kan. Tasya mungkin akan nambah lagi. Artinya untuk seorang Tasya mau berwakaf let's say 500 juta bukan hal yang susah. Hanya dengan mulai 50 ribuan. Itu kalau kita bicara lagi Tas, kita kemarin suka ngobrolin, mungkin kalau kamu simak podcast kita juga, kita selalu bilang perjalanan wakaf. Nah sekarang ya saya sih encourage aja teman-teman juga, kalau perjalanan wakaf Tasya udah dimulai di 21 tahun, janganlah ambil perjalanan wakaf Agus yang dimulai di usia Kan Iya dong. Dilihat dari rambutnya aja kan kelihatan. Udah cocok berwakaf gitu ya. Bukan udah cocok, udah wajib. Udah ingat-ingat tanda zaman gitu. Artinya sekarang teman-teman kita punya standar baru ya. Usia 21 adalah usia di mana sudah bisa berwakaf. So jangan sampai kalah dari situ. Ini barnya gitu ya. Oke. Tas, tadi kamu bilang gampang. Kira-kira teman-teman kamu kalau diajak mau nggak? Menurutku mau sih pasti. Karena kan menolong orang ya. Kalau niatnya emang kita mau membantu sama tuh pasti mestinya mau sih. Apalagi nggak gitu susah gitu. Jadi mager pun bisa ya? Iya mager pun bisa. Kan cuma pakai HP udah. Oh, iya. Nah ini penting. Karena oke lah Tasya keren lah. 21 tahun dia udah wakaf. Dan potensi wakafnya kita udah ngomongin 20 jutaan. Tapi ada yang kurang. Dia belum belum tahu sahabat berbagi. Iya. Bahasanya saya gini. Kalau kamu pakai Aku Berbagi, itu kamu masuk surga sendirian.
Iya. Gus jelasin Gus, sahabat Pasti berbagi. sepi deh, sepi kalau Sepi misalnya ya. sendirian. Nah, mendingan kita ngajak-ngajak sahabat deh. Bener. Nah jadi lebih mudah nih ya, karena sudah merasakan yang namanya aku berbagi, produk aku berbagi, maka saatnya sekarang untuk next step, yaitu mengajak sahabat-sahabat untuk join juga melalui aplikasi sahabat berbagi. Betul. Itu tadi nyambung sama yang kita bilang bahwa kalau kira-kira teman-teman pada mau, karena mudah dan Tasya juga kenal banyak teman atau sahabat yang pingin atau merasa happy ketika dia berbagi atau menolong orang lain, ajakin di sahabat berbagi. Karena satu, esensinya gini, serius ya tadi kita bilang surga sepi, enggak juga sih. Lu belum pernah lihat surga, nanti yang di sana tiba-tiba langsung ada komen, ngaco surga sepi. Waduh, enggak surga enggak sepi lah. Tapi poinnya adalah itu sih istilah kita gampang aja. Berarti Tasya masuk surga sendirian karena kebaikannya Tasya nggak sebarin ke orang lain. Tapi kalau Tasya ajak orang lain, kenapa? Karena masing-masing gini Tasya. Berarti wakaf kamu bisa jauh lebih besar lagi. Betul. Satu orang 20 juta, Iya. 10 orang 200 juta. Iya benar-benar. Ya kan? Itu potensinya lebih besar lagi. Dan balik lagi, kalau bagian dari perjalanan wakaf Tasya bisa punya cita-cita wakaf yang lebih besar. Istilahnya kamu tiba-tiba punya misalnya pengen seperti Masjid Al-Azhar gitu ya, yang di Kebayoran, ya boleh aja diniatin. Karena kamu akan ajakin semua orang-orang untuk bergotong royong gitu. Jadi misalnya Agus sama saya punya cita-cita, kita sederhana sih, kita pakai angka, kita pengen punya wakaf senilai 1 miliar. Agus dengan teman-teman atau sahabat saudara yang diajak, dia udah sekitar 500 jutaan. Saya udah hampir 200 jutaan. Itu potensi dana kebajikan atau dana wakaf yang bisa. Nah Tasya ya kan anak gaul ya, lebih Cepat lagi kan. Iya, lebih cepat lagi. Kalau kita kan nggak gaul ya. Oke. Gitu. Dan gue rasa pasti Tasya juga kepingin dong ngajakin orang lain ya untuk bergabung ya. Iya, apalagi kalau dengan dengan mengajak kan kita udah membantu orang lain jadi makin banyak yang bantuin. Kita juga memberi orang lain itu kayak lu tuh juga bisa masuk surga lo dengan membantu orang lain. Iya. Betul. Pahalanya makin gede itu. Nah, kapitalisasi pahala. Kapitalisasi. Betul. Terus gini, cash lagi. Kok jadi Kesya? buat yang dengerin Kesya teman kita juga. Kok kenapa jadi Kesya? Next podcast kali namanya. Dan Tas itu sesuai banget sama hadisnya bahwa barang siapa mengajak orang lain untuk berbuat baik dan dikerjakan, maka dia mendapatkan seluruh pahala kebaikan dari orang itu tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Nah ini nih ada di sini ya. Jadi eksponensial ya. Iya, Pahalanya betul. tuh wah, jadi benar-benar. Jadi luar biasa. Terus ada lagi nih Tas, gini, kita dari sahabat berbagi, kita nggak mau lah istilahnya jerih payah kamu untuk ngajak orang lain berbuat kebaikan itu tidak di reward. Reward pahala itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa. Tapi reward secara katakanlah secara finansial, tujuannya untuk bikin semangat orang mengajak orang lain berbuat kebaikan, itu tugas kita. Betul. Dan ada ya Gus ya, ada ujrohnya. Jadi mungkin Tasya beneran harus rasain, harus join sahabat berbagi, rasain ajak-ajak, kemudian ada ujrohnya di situ. Bahkan sih ujrohnya bisa disedekahkan. Iya. Jadi paket komplit nih, wakaf Jadi ada, sedekah juga bisa. satu ada beberapa sudut pemikiran sih Gus, misalnya kalau Tasya merasa udah berwakaf, ketika dia mendapatkan ujrohnya, sebenarnya wakafnya dia istilahnya dalam tanda kutip kontribusinya itu dibayarkan oleh ujroh yang dia dapetin, betul. ya kan? Tapi kalau pingin nambah lagi, berarti Tasya bisa lagi istilahnya bikin wakaf yang barunya, bagian dari perjalanan wakafnya Tasya. Mungkin wakifnya mau jadi nama orang tua, mau jadi nama saudara, nenek atau kakeknya Tasya gitu. Betul. Oke, so menarik sekali ya. Ini tamunya juga tamu spesial nih ya. Ya, minum dulu. Ini masih bulan puasa gak sih? Puasa sawal Dari belum. kemarin gelasnya 2 Puasa sawal doang. belum selesai. Ketahuan banget gimmick doang. Buka kartu dong nih. Enggak. Kamu suka ngopi nggak? Suka. Dan kemarin kita juga sempat bahas sih, kopi itu kan harganya ya anggap aja kita ambil yang 20.000, 30.000.
kamu udah berani wakaf 50.000, sebenarnya yang ngurangin jatah-jatah ngopi aja. Iya. Sebulan cuma sehari kali ya, sehari 2 kali. Lagi ngurang-ngurangin kafein juga sih, jadi sisanya diwakafin aja gitu. Kenapa Tas, ada kesulitan dengan tidur? Sedikit. Sama agak lambung ya. Oh, lambung. Ya kalau Oke. itu bagus lah gelasnya 2 aja. Ya, anyway, gue rasa ini menarik ya diskusi kita hari ini. Kepingin sih panjang lebar, cuman mudah-mudahan cukup lah untuk sesi podcast kita kali ini. Yes. Seorang anak muda, Tasya, 21 tahun sudah memulai perjalanan wakafnya. Ya kan, dan tentunya sekarang Tasya juga berniat untuk mengajak semuanya. Sip. Aku rasa kita kasih kesempatan Tasya untuk bicara kali ya. Yes. Tas, boleh Tas diajak. Share yang Tas. tentang apa nih? Kira-kira gimana sih kamu mengajak anak muda yang sama gitu ya untuk melakukan Untuk melakukan wakaf. perjalanan wakaf dari sekarang gitu. Kayaknya mungkin paling gampang mungkin dari sosial media lah ya. Karena kan orang tuh zaman sekarang share apa-apa tuh lewat sosial media. Jadi mungkin dengan kita sharing juga nih betapa mudahnya dan betapa kita bisa menolong orang dengan mudahnya tuh kita tuh dapat pahala dan menolong orang lain juga gitu dan gak susah. Oke. Cakep. Kalau gitu ada handphonenya sini, kita langsung download Jangan dulu ya, downloadin. sahabat berbagi. Iya. Oke Gus, Tasya thank you ya udah join kita Thank you. ngobrol-ngobrol. Kita jangan bosan-bosan ya nanti Iya, kita undang siap. lagi. Oke, teman-teman sekalian, edisi podcast kali ini luar biasa ya. Jangan lupa selalu ikuti kita punya Instagram, kita follow Instagram kita, cek juga kita punya Spotify dan juga YouTube untuk melihat diskusi-diskusi yang sangat menarik sekali. So, kita akhiri demikian podcast Sahabat Berbagi kali ini. Gue Agus. Gue Ari. Sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus podcast Sahabat Berbagi dan stay tune.